Selamat malam, kami dari kelompok 5, saya Arika. Mediana. Saya Gabriela. Saya Doni. Kami ingin mempresentasikan tentang perorganisasian dan revisi pesan bisnis. Pengorganisasian merupakan proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikan sumber daya, serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas dalam pencapaian tujuan organisasi. Pengorganisasian pesan bisnis. 1. Setelah merencanakan pesan, langkah selanjutnya menuangkan pesan tersebut. Kedua, khususnya dalam bentuk tulisan, dapat pula diterapkan untuk komunikasi Islam. Ketiga, dimulai dengan menyusun kata-kata, kalimat, paragraf, serta menentukan ilustrasi dan keterangan yang dapat membantu mengekspresikan ide pokok. Penyebab pesan tidak terorganisasi: 1. Bertele-tele, 2. Memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan, 3. Menyajikan ide-ide yang tidak logis, 4. Informasi yang penting kadangkala tidak tercakup dalam pembahasan. Cara mengorganisasi pesan-pesan bisnis: 1. Pastikan subjek dan tujuan jelas, 2. Semua informasi berhubungan dengan subjek dan tujuan, 3. Ide-ide dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. Manfaat pengorganisasian yang baik. 1. Membantu audiens memahami suatu pesan atau kognitif. Kedua, membantu audiens menerima suatu pesan atau afektif. Ketiga, menghemat waktu audiens. Keempat, mempermudah pekerjaan komunikator. Menentukan urutan dengan rencana organisasional. Pendekatan digunakan: 1. Ada pendekatan langsung atau direct approach, atau deduktif. Yang pertama, ada ide pokok muncul paling awal, kemudian diikuti dengan bukti-bukti pendukung. Dan kedua, reaksi audiens cenderung positif dan menyenangkan. Kedua, ada pendekatan tidak langsung atau indirect approach atau induktif. Pertama, bukti-bukti pendukung muncul terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan ide pokok. Yang kedua, ada reaksi audiens cenderung negatif atau tidak menyenangkan. Kelebihan atau keunggulan pendekatan. Yang direct approach yang pertama ada menghemat waktu membaca, yang kedua menetapkan bingkai berpikiran tepat, yang ketiga mencegah frustasi. Dan indirect approach pertama ada menghargai perasaan audiens, kedua mendorong penerimaan yang baik, ketiga meminimalkan reaksi negatif. Memilih rencana organisasi. Di direct approach, pertama ada direct request, isinya ada memo, surat klaim, surat pesanan, surat undangan, dan surat kredit. Yang kedua, pesan rutin atau good news. Isinya ada informasi rutin, pengumuman naik, jabatan. Ketiga, ada informasi potongan harga, ada ucapan selamat, dan penghargaan. Di indirect approach atau induktif, 1. Pesan bad news, isinya ada mengumumkan penolakan suatu lamaran, perampingan karyawan, penurunan pangkat, dan penolakan kredit. Yang kedua, pesan permulatif, isinya ada pesan untuk tindakan, pesan persuasif untuk klaim dan penyesuaian. Dan ketiga, isinya ada pesan persuasif dalam penjualan. Cara pengorganisasian yang baik. 1. Menggunakan gagasan pokok. Topik adalah subjek luas suatu pesan. Gagasan pokok adalah membuat pernyataan mengenai topik. Yang kedua, menggunakan gaya dan nada percakapan. 1. Menggunakan kata-kata untuk mencapai nada tertentu. Kedua, memilih beberapa gaya yang baik dalam penyusunan kalimat yang baik untuk menunjukkan apakah pesan yang dikirim bersifat personal atau umum, kedengarannya memaksa atau pasif. Yang ketiga, dan perlu diingat untuk menghindari hal-hal berikut: keintiman, humor, dan sombong. Berikutnya, revisi pesan bisnis. Revisi atau perbaikan merupakan tahap terakhir dalam proses penyusunan pesan bisnis. Pada tahap ini dilakukan kegiatan penyuntingan atau editing, menulis ulang pesan, memproduksi pesan, dan mencetak pesan.
Berikutnya, tahap revisi ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pesan yang direncanakan dan disusun sudah bebas dari kesalahan. Menyunting pesan. Pedoman yang terdapat dalam menyunting pesan yaitu yang pertama, apakah sudah mencakup semua butir, yang kedua, apakah susunan sudah bertalian secara logis, yang ketiga, apakah sudah ada keseimbangan antara informasi umum dan spesifik, yang keempat, apakah gagasan yang paling penting sudah mendapatkan porsi cukup dan ditempatkan pada posisi menonjol, yang kelima, apakah dukungan sudah cukup dan fakta diperiksa secara ulang. Yang keenam, apakah lebih meyakinkan bila pesan diatur dalam susunan yang berbeda. Dan yang terakhir, apakah perlu menambahkan sesuatu. Memproduksi pesan. Setelah puas dengan isi pesan, organisasi, gaya, kemudian dibaca, pilihan kata, pengembangan paragraf, dan menulis ulang pesan. Selanjutnya perlu ditulis ulang dengan baik atau diketik secara manual atau elektronis. Yang kedua, desain pesan yang efektif akan memberikan pedoman kepada pembaca dalam menyimak seluruh isi dokumen. Yang ketiga, desain yang efektif menjadi sasaran penting dalam memproduksi pesan. Alasan revisi pesan diperlukan. Yang pertama, revisi sangat diperlukan agar pesan-pesan bisnis yang telah direncanakan dan dibuat dapat ditinjau ulang atau disempurnakan untuk antisipasi kesalahan ketik atau kekurangan lainnya, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan pesan. Yang kedua, hanya sedikit penulis yang bisa menghasilkan sebuah tulisan yang memuaskan pada versi pertama. Inti revisi pesan bisnis. Di sini ada 4 poin, yaitu keterampilan merevisi, kedua, memilih kata-kata yang tepat, ketiga, membuat kalimat yang efektif, dan yang keempat, mengembangkan paragraf. Keterampilan merevisi. Di sini ada 3 pembahasan, yaitu menulis dengan ringkas. Yang pertama, menghilangkan kata dan ungkapan yang tidak perlu. 2. Menggunakan kata pendek dan hilangkan kata yang berlebihan. Poin kedua, menggunakan gaya penulisan efektif. Di sini ada memisahkan kalimat yang terlalu panjang, menyatakan gagasan paralel dalam bentuk paralel jika mempunyai 2 atau lebih gagasan yang serupa untuk diutarakan. Menghindari bahasa yang ketinggalan zaman dan berlebihan. Menghindari kalimat yang mengambang, dan menghindari penggunaan bahasa yang berlebihan. Yang poin ketiga, menggunakan teknologi untuk menyusun dan merevisi pesan. Di sini poinnya perangkat lunak pengolah kata atau Microsoft Word adalah seperti alat dominan untuk menciptakan dokumen yang tercetak. Merevisi teks dengan fasilitas cut and paste. Menggunakan autocorrect, fungsi ini membuat Anda dapat menyimpan kata-kata yang biasa salah Anda ketik atau salah eja. Yang terakhir, menambahkan grafik dan suara. Sini ada contoh revisi, seperti kami bermaksud menyelenggarakan konferensi tahunan di Hotel Rose Garden dalam bulan depan. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dapat memperoleh informasi tentang ketersediaan kamar untuk 350 peserta konferensi. Selain itu, kami juga memerlukan informasi tentang konsumsi dan kendaraan yang memadai untuk antar jemput dari bandara ke hotel dan sebaliknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih.